Nah, jadi jangan bilang Anda nggak bisa ngingkari. Lah kenapa antum nggak pergi? Ya segan lah, ini kawan katanya. Nah, berarti tidak mengingkari apa-apa antum di situ. Tidak dengan hati, tidak dengan lisan, tidak dengan tangan. Kan itu ya. Logika kan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa kembali, bahwa seorang mukmin tidak lepas dari 3 kata, sedih. Nabi Yakub tadi ketika mendengar Nabi Yusuf meninggal tuh dimakan serigala, itu setiap hari menangis. Siang malam dia menangis. Pada seorang nabi itu sedih. Sampai-sampai Allah mengatakan tabiyaddat aynahu wa huwa kadhib. Sampai sudah tidak ada lagi air mata yang jatuh dari matanya, dan yang terakhir itu air mata warna putih, itu yang last air mata namanya. Air mata warna putih itu yang terakhir air mata itu. Udah nggak ada air mata lagi. Saking sedihnya sampai buta akhirnya Nabi Yakub itu memikirkan Nabi Yusuf. Tapi hebatnya Nabi Yakub memberikan pelajaran kepada kita. Dia tidak pernah mengeluh. Dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, saya hanya mengadukan keperitan dan kesedihan ini kepadamu saja. Jadi Nabi Yakub mengajarkan sabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang orang sedih dengan perkara-perkara yang sudah lampau. Mungkin dulunya kaya, pernah kaya kemudian miskin. Mungkin dulu pernah ada orang yang dicintainya kemudian meninggal kepikiran. Ya, mungkin dulu dia pernah sukses jadi manajer perusahaan tertentu, atau menjabat di kementerian tertentu, atau mungkin pernah jadi jenderal, menteri atau yang lainnya. Tiba-tiba pensiun, sedih dia mikir. Jadi rakyat biasa nggak dihormati lagi, dihina dan macam-macam, sedih mikir macam-macam lah perkara-perkara sedih itu. Atau mencari barang tak ketemu-ketemu, ya akhirnya sedih. Ada orang yang sedih karena perkara-perkara seperti itu. Kemudian yang kedua, ghammun, stres, ya stres masalah keluarganya, asik bertengkar dengan istrinya, asik tengok anaknya nakal, ya kena narkoba, kena ini, pergaulan bebas macam-macam, ya tengkar di perusahaan, tahu-tahu di PHK gitu ya. Kemudian stres, sakit nggak sembuh-sembuh, ya pokoknya ada orang itu seperti disetreskan dengan berbagai macam sebab. Atau mungkin yang terakhir, hamun, bingung, nanti masa depan gimana anak-anak ini. Nanti kalau saya sudah tua, akankah anak-anak saya berbuat baik sama saya? Ya. Nanti kalau saya tua ini tabungan tak ada, dari mana saya dapat duit? Ada orang yang bingung, belum terjadi sudah bingung tuh. Ya. Lah manusia tidak lepas dari 3 kata ini: sedih, stres, bingung. Ya. Inilah yang dimaksud. Kenapa? Karena manusia juga tidak lepas dari 3 ujian. Kalau tidak diuji dirinya, diuji anaknya, diuji hartanya. Tapi Nabi SAW mengatakan di sini, ma yazalul bala, akan senantiasa ujian itu menimpa seorang mukmin laki-laki dan perempuan pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, sampai dia menghadap Allah hilang semua dosanya. Kenapa? Karena dia sabar dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kita anggap buruk rupanya baik pula di hadapan Allah. Sampai ada istilah para ulama, kullu murrin saufa yamurru liya'tiya ba'dahu bil yusri alladhi yasurru. Kata para ulama, kullu murrin saufa yamurru, setiap keperitan hidup itu pasti akan berlalu nanti. Tidak mungkin Allah kasih sakit terus sampai mati, tidak. Tidak mungkin Allah kasih susah terus tidak pernah senang. Tidak mungkin Allah kasih sedih tidak pernah tertawa. Tidak mungkin Allah kasih miskin tidak pernah cukup. Pasti suatu ketika akan berlalu tuh. Makanya istilahnya kullu murrin saufa yamurru. Setiap keperitan hidup itu nanti akan berlalu, ada masanya. Karena Allah itu ketika menciptakan hari itu akan disilih bergantikan antara tertawa dan menangis, antara bahagia dan susah, antara berkumpul dan berpisah. Begitu hidup itu. Dan kita bisa rasakan kan. Makanya sering saya katakan, saya, Anda, Ibu pasti dulu pernah mengalami sebuah masalah yang kita tidak mungkin keluar dari situ kan. Pernah lah, saya nggak mungkin nggak pernah. Pasti antum pernah mengalami kesulitan, rasanya kiamat dunia ini. Aduh gimana caranya, aduh gimana caranya, gitu bahasanya ya. Pasti akan mengalami itu, siapapun.
Yang belum mengalami pasti suatu ketika mengalami, ya, pasti akan mengalami perkara itu. Aduh gimana ini, aduh gimana ini, ya. Kayaknya gagap gitu hidup tuh, kayaknya nggak ada langkah. Kalau catur udah kalah langkah dia tuh, ya. Tetapi subhanallah, rupanya tidak ada air yang keruh melainkan bisa dijernihkan. Tidak ada benang kusut kecuali bisa diuraikan. Masalah itu kalau dihadapi mudah sebenarnya, ya. Karena ada orang itu yang sebelum berperang sudah kalah dulu, mikir dulu musuhnya berat, nggak jadilah. Gimana menyelesaikan masalah? Hadapi dulu. Kalau kita menghadapi musuh, disinilah Allah katakan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Allah kasih satu kesulitan, tapi Allah datangkan dua kemudahan. Karena ketika Allah mengatakan kalimat sulit, al-yusri pakai alif lam. Ketika Allah menyebut mudah yusran pakai tanwin, artinya nakirah. Artinya kalau isim dalam bahasa Arab menggunakan alif lam itu disebut isim ma'rifat. Ketika menyebut inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusran, berarti kesulitan yang pertama itulah kesulitan yang kedua. Itu juga kesulitannya. Tapi ketika Allah menyebut mudah dengan nakirah, tidak menggunakan alif lam tapi tanwin, maknanya kemudahan yang pertama bukan kemudahan yang kedua. Jadi satu kesulitan diberikan dua kemudahan, itu maknanya. Bahkan bukan dua, terkadang tiga, terkadang empat, terkadang lima. Kalau seandainya ada kesulitan masuk lubang, maka dua kemudahan ikut masuk di belakangnya. Itu maksudnya, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala rahim, maha tahu dengan hambanya. Cuman karena tidak sabar, kadang-kadang orang sudah stres dulu sebelum menghadapi permasalahan. Nah dari sini kata ulama, kullu murrin saufa yamurru, setiap kepahitan itu pasti akan berlalu. Liya'tiya ba'dahu bil yusri alladhi yasurru, nanti akan datang kemudahan yang akan membahagiakan hidupnya. Sabar, nanti akan datang waktunya tuh, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kalaupun seandainya Allah tidak kembalikan nikmat itu, ingat ada sebuah kaidah, al-bala tudzakiruka ilallahi khairun, kata ulama, min ni'amillati tunsika minallah. Sebuah ujian yang mengingatkan anda kepada Allah jauh lebih baik dibandingkan bergelimang di atas kemaksiatan tapi anda lupa Allah. Itu istilah ulama tuh. Jadi kalau Allah berikan ujian kepada kita, dengan ujian itu jadi ingat Allah kita jadinya. Itu jauh lebih baik dibandingkan Allah banyak berikan nikmat, tiba-tiba Allah lupakan. Jangan-jangan nih bentuknya istidraj, Allah sengaja kasih sampai ketika lalai Allah azab dia. Siapa yang tahu, ya kan? Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, makanya pelajaran kisah Nabi Ayub alaihi salam ini luar biasa, ya, menceritakan tentang tiga musibah ini. Musibah terhadap diri sendiri, musibah kepada anak-anak, dan musibah kepada harta. Atau dengan kata lain, musibah karena kefakiran, musibah karena kematian, musibah karena penyakit, bahkan ditambah musibah dijauhi orang lagi. Tapi lihat Ayub, dikembalikan itu semua setelah dia bersabar, bersyukur, berdoa, akhirnya Allah kembalikan semuanya. Luar biasa, ya. Ini apa nota ini? Saya kan belum beli di sini. Oke. Oh. Ya, nanti. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang juga disebutkan oleh para ulama. Di zaman salaf ada seorang ahli bahasa namanya Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Al-Asma'i itu ulama ahli bahasa, ma'ruf nama Al-Asma'i itu. Kalau kita belajar bahasa Arab dan kita luaskan pelajarannya, banyak perkataan-perkataan beliau tentang pendapat seputar ilmu bahasa, ya, dikenal Al-Asma'i. Jadi suatu ketika Asma'i ini safar thalabul ilmi dengan kawannya. Safar, jalan, ya. Kemudian habis bekalnya, minumnya habis, makanannya habis. Ingat, safar di padang pasir bisa mati. Makanya kalau tersesat di hutan masih enak kan, banyak buah, ya, adalah yang diminum, ada yang dimakan.
Tak makan buah-buahan, makan daun, ya kan? Tapi kalau tersesat di padang pasir, apa tak mungkin makan pasir? Apa yang di pasar mau dimakan debu? Nggak bisa. Jadi hampirlah mau mati nih Al-Asma ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tolong dia. Rupanya ketemulah sebuah tenda. Rupanya penghuninya seorang nenek yang salehah, punya beberapa ternak kambing di situ. Mampirlah Al-Asma dan kawannya itu ke tenda tersebut. Kemudian dia memohon untuk minta jamuan. Ya, karena dia sudah lapar, haus gitu ya. Hampir mau mati. Rupanya kata nenek ini mengatakan, "Wahai Asma, siapa namamu? Wahai fulan, saya nama si Asma'i." "Wahai Tuan Asma'i," kata wanita ini, "tunggu ya, sampai anakku pulang. Tunggu sampai anakku pulang. Biarlah anakku nantinya belikan 1 ekor kambing. Kau bisa makan di sini, kau bisa minum di sini. Tapi tunggu, anakku masih pergi." Gitu. Ditunggu lama, rupanya dari kejauhan ada 2 unta. Yang satu ditunggangi, yang satu tidak. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Akhirnya sampailah di tenda itu. Tiba-tiba yang menunggang unta ini langsung mengatakan kepada nenek ini, kepada ibu ini, "Wahai ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang setimbal dari musibah yang telah mengenaimu. Anakmu meninggal dunia." Kata ibunya, "Lalu di mana anakku? Kenapa kau bawa untanya, tak bawa anakku?" Katanya, "Anakmu masuk jurang dan aku tidak bisa mengambilnya. Aku hanya bisa mengambil untanya saja." Akhirnya ibu ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Disaksikan sama Al-Asma itu. Kemudian ibu ini dengan sabarnya mengatakan, "Kalau gitu turun kamu, bantu saya," katanya. "Tolong sembelihkan kambing itu. Kau rebus dia, kau kasihkanlah 2 tamu ini," katanya. Masih sempat sabar wanita ini, tidak panik sama sekali. Akhirnya kemudian kawan anaknya ini langsung menyembelih kambing, menguliti, merebus, kemudian menghidangkan kepada Al-Asma ini. Ibu ini melihat Asma ini kayaknya penampilannya orang alim, talabul ilmi. Jadi kata ibu ini, "Wahai fulan, aku lihat penampilanmu seorang alim. Bacakan kepadaku 1 ayat Al-Quran yang bisa menenangkan hatiku," katanya. Akhirnya Asma mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang sebelumnya, "Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," katanya. Berbahagialah orang-orang sabar yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ibu ini kepada Asma'i, "Sadaqta ya fulan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma hjurni fi musibat." Ya Allah, berikan ganjaran karena musibah yang menimpa aku. Kemudian ibu ini pamit, "Izinkan aku sholat." "Silahkan," kata Asma. Ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Ketika sujud, terserang jantung dia. Mati saat sujud. Ya, sudah tua, karena dia hidup sama siapa lagi? Sementara itu anaknya yang mencari makanan. Sekarang anaknya sudah nggak ada. Akhirnya dia pun terserang jantung saat sujud, meninggal dia waktu sholat. Kata Asma, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang sesabar ibu ini," katanya. "Aku saja belum tentu bisa," katanya. Karena kesabaran itu dinyatakan sabar kalau dalam musibah pertama kali kita dapat. Kalau sudah 1 minggu bukan sabar, kadong namanya. Sudah seminggu udah kadong kan itu, apalagi ya. Jadi dikatakan sabar itu hari ini kena musibah, hari ini dia sabar. Itu yang tak bisa. Karena ada yang sifatnya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, musibah itu kadang-kadang datang beruntun. Ada sifat-sifat musibah itu tertentu gitu ya. Belum selesai musibah ini datang musibah itu, belum selesai musibah itu datang pula musibah ini. Sampai ada satu kisah, seorang syekh bercerita, ada orang mau nyembelih unta. Bapaknya ini mau nyembelih unta bawa pisau. Dia punya anak kecil yang masih kecil, belum balik, 5 tahun sama 7 tahun, belum balik. Melihat bapaknya bawa pisau hendak menyembelih unta, maka anak yang 7 tahun ngomong sama adiknya, "Yuk kita praktekkan seperti bapak," katanya. "Kalau bapak menyembelih unta, saya nyembelih kamu," katanya. Anak-anak mana paham ya. Diambilnya pisau itu sama abangnya di dapur, tengokin bapaknya bagaimana cara nyembelih unta, dia pun gorok adiknya. Ya adiknya matilah, menjerit-jerit ya. Akhirnya kemudian ketika mendengar teriakan adiknya yang kesakitan, bapaknya nih yang sedang nyembelih unta langsung melempar pisau,
langsung lari menuju. Anak laki-lakinya ketakutan, dilemparnya pisau, lari ke jalan, datang mobil, kabrak, mati juga dia. Yang satu mati disembeli, yang satu pula kena tabrak mobil. Bapaknya langsung menggagap, kena jantung, akhirnya mati juga. Bayangkan, tinggal istrinya satu orang, menyaksikan, tidak bisa ngomong apa-apa. Satu mati, ini mati, itu mati tuh, bayangkan. Satu waktu musibah bisa beruntun tuh ya. Ini kisah nyata yang seperti ini. Makanya saya katakan terkadang ada musibah itu beruntun. Yang ini belum selesai, datang pula yang itu. Yang itu belum selesai, datang pula yang ini. Tapi ingat, Allah ketika memberikan musibah tidak mungkin di luar batas kemampuan manusia. Mustahil. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Pasti Allah disesuaikan ketika memberikan musibah itu. Pasti Anda bisa menghadapinya. Cuman kadang-kadang Anda itu sudah menyerah sebelum menghadapi itu. Kadang-kadang stres duluan. Padahal boleh jadi sengaja Allah buat kayak gitu itu karena begini. Ada orang-orang yang dibuat dia tidak kaya supaya dia tidak lebih kufur. Tapi ada orang-orang dibuat dia miskin terus supaya kalau kaya tidak melampaui batas. Terkadang Allah itu dibuat kadang kaya, kadang miskin, kadang kaya, kadang miskin. Ya. Supaya apa? Ada hikmah di situ tuh. Karena kalau terus dikayakan kufur dia, kalau terus dimiskinkan kufur dia. Nah, sengaja Allah mengulur-ulur waktu. Ada yang sifatnya seperti itu. Tapi satu perkara yang perlu dipahami bahwa ujian itu sikapilah dengan 3 kata: sabar, ridha, kemudian ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu maksudnya memuji akan nikmat yang bersisa. Yang sudah berlalu katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kalau kita menghadapi musibah dengan 4 kata lah tambahnya. 1, sabar. Sabar. Yang kedua, supaya sabar itu apa? Supaya tenang. Itu namanya sabar. Yang kemudian ridha, supaya tidak ngomong yang macam-macam. Kemudian alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, supaya masih memandang nikmat yang ada, supaya tidak hilang sekalian. Kemudian yang sudah hilang kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Toh semua datang dari Allah, kalau mau ambil silakanlah. Itu milik Allah semuanya. Dari sinilah timbul 3 kata lagi: zuhud, qanaah, wara. Tumbuh 3 sifat ini. Jadi zuhud, jadi qanaah, jadi wara. Ya kan? Apa artinya 3 kata ini? Orang kalau sudah qanaah artinya redha dengan pemberian. Ketika redha dengan pemberian, letakkan pemberian Allah itu di tangan, jadilah zuhud. Ya. Dari qanaah jadi zuhud tuh. Zuhud itu artinya redha dengan pemberian, mau banyak mau sedikit saya ikhlas. Toh juga ini semua dari Allah. Kemudian setelah qanaah itu robah jadi zuhud, letakkan pemberian di tangan. Jangan letakkan di hati. Kalau ada datang harta cukup sampai di tangan. Kalau pergi harta itu kan pergi dari tangan. Hati tak sedih, sehingga datang harta tak bahagia, hilang harta pun tak sedih. Oh, semua dah datang dari Allah gitu, ya kan? Setelah itu tumbuhlah sifat wara. Mulai berhati-hati. Boleh jadi mungkin yang dulu itu harta itu ada yang haramnya, makanya hilang. Kita tidak tahu kan? Mungkin ada harta hasil nipunya, mungkin harta hasilnya. Jadi wara dia. Lah dari silah makanya kenapa Nabi SAW mengatakan ketika banyak ujian inilah, makanya kenapa dosanya dihilangkan sampai berjumpa dengan Allah tanpa dosa. Kan enak kalau hidup kayak gini nih. Diingatkan sama Allah. Kalau nggak pernah diingatkan gimana mau tobat? Ya. Maka ini pelajaran penting memang kalau kita bicara tentang Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Dan untuk menutup kajian ini ada 5 nasihat yang disebutkan para ulama secara cepat saya baca. Pertama, al-muslim yasta'idzu billahi minal faqri. Tetap seorang muslim harus berlindung kepada Allah, jangan diberikan kefakiran. Karena walaupun ada hadis palsu yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu jadi kufur. Hadis ini maudhu. Tetapi kalau kita fikirkan secara makna, ada juga kejadiannya. Banyak orang fakir hanya gara-gara super mie pindah agama pula dia. Lihat orang-orang musibah tuh. Datang orang-orang baik dari non-muslim, kasih baju, kasih ini, kasih itu, mau pula dia masuk agamanya. Makanya Rasul mengatakan, bukan kefakiran yang aku takutkan, justru ketika dibentangkan dunia, itu yang aku takutkan, kata Nabi. Ya. Ini satu, tetap kita berlindung, jangan fakir.
minta kepada Allah agar jangan difakirkan, supaya tidak minta-minta. Yang kedua, al-ibtila'u yakunu bil faqri wa yakunu bil ghina. Ingat, sebagaimana kita miskin, kemudian satu sisi kita melihat orang kaya, dua-duanya sedang diuji. Ya. Bukan orang miskin saja diuji, orang kaya sedang diuji juga tuh. Karena yang namanya harta itu ujian. Mungkin ujiannya dalam bentuk dikasih, mungkin ujiannya dalam bentuk diambil. Dua-duanya ujian dari Allah. Bisa nggak sabar? Bisa nggak redha gitu ya? Bisa nggak mengatakan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Maka katakan kalau kaya ini ujian. Sebagaimana Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Ini semua kekayaanku adalah ujian dari Allah. Aku bisa kufur, kah aku bisa syukur, kata Sulaiman. Ya. Dan kefakiran itu juga ujian. Karena buktinya banyak orang yang kufur gara-gara fakir. Maka dua-duanya jadikan ujian. Kemudian yang ketiga, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Redolah dengan pemberian Allah sedikit banyak, engkau akan menjadi orang paling kaya satu dunia. Kalau kita redo dengan pemberian Allah, kita orang paling kaya satu dunia. Karena hanya orang redo yang kaya itu, bukan orang yang banyak harta. Kalau banyak harta tidak redo, banyak harta itu masih dianggap kurang sama dia. Masih kurang. Akhirnya tidak sadar sudah 70 tahun, bukannya dekat dengan Allah, makin jauh dengan Allah. Buka oplet sana, buka cabang sana, buka cabang sini, sudah banyak hartanya, mati ditinggal sama dia. Ya. Apa seperti itu orang hidup? Ya. Kemudian yang nomor 4, jangan pernah melihat ke bawah, jangan pernah melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah, kata Nabi. Lihat ke bawah, alhamdulillah saya masih untung, masih bisa makan, punya mobil, punya yang lain. Masih di bawah saya masih banyak yang fakir. Kan itu ya. Itu kalau urusan agama. Kalau urusan dunia, kalau urusan agama jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Ya, ada orang yang sholat 5 waktu, alhamdulillah saya masih sholat walaupun 1 waktu, katanya. Bukan begitu. Ya. Ada orang lihat hafal 1 juz, ya alhamdulillah saya masih dapat 1 surat. Bukan begitu. Tapi kalau lihat agama, lihat ke bawah. Kalau bisa bagaimana saya lebih daripada dia. Tapi kalau urusan dunia, jangan pernah ke atas pegel, tengok ke bawah, supaya bisa bersyukur, gitu maksudnya. Kemudian yang nomor 5, yang terakhir, al-ibtila'atid dunya tazulu inda awali ghasmatin fil jannah. Ingat, seberapa hebat pun lah kekayaan di dunia itu, seberapalah nikmatnya. Usia manusia itu sudah ditentukan. Seberapalah nikmatnya orang kaya itu. Kata Rasul, umur umatku 60-70 tahun saja. Habis 70 tahun hilang nikmatnya itu. Ya. Begitu juga orang miskin. Seberapa lama Anda miskin? 100 tahun? 200 tahun? Tidak juga. 60-70 tahun meninggal, hilang miskin itu. Ya. Tapi bukan masalahnya, bukan Anda kaya, Anda miskin, bukan itu. Tapi bagaimana kita hidup di dunia itu ada arah tujuan sorga. Karena sorga itu kalau kita dicelupkan 1 kali celupan, keperitan hidup itu hilang semua. 1 kali celupan saja, nggak usah dimasukkan ke sorga, dicelupkan aja, diangkat lagi, itu sudah melupakan 70 tahun dia dalam keadaan fakir di dunia, nggak ingat lagi tuh. Ya, sudah lupa semuanya. Sebagaimana orang yang diberikan kenikmatan di dunia 70 tahun, dicelupkan ke neraka saja, hilang tuh kenikmatannya, seolah-olah nggak pernah kaya dia. Maka ingat bahwa di dunia ada tujuan. Nah, itulah kisah Ayub yang luar biasa, bisa kita ambil petik pelajarannya. Baik. Sini ada beberapa soalan. Ustaz, benarkah kalau kita datang ke makam orang tua saudara, apa orang yang meninggalnya mengetahui kalau kita datang? Ya, alhamdulillah. Tentang masalah orang yang datang berziarah, soal manfaat dulu. Apakah manfaat kita datang ke kuburan dan berdoa? Ya, tentu orang mati itu butuh juga orang hidup. Sangat butuh. Makanya Rasul menganjurkan untuk sedekah kepada orang mati, kan. Maknanya orang mati itu berhajat kepada orang hidup. Kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, kita minta ampun kepada Allah supaya diampuni orang tua saya yang sudah meninggal. Manfaat semuanya. Jadi orang mati itu sangat berhajat kepada orang hidup. Tapi orang hidup tidak bisa berhajat kepada orang mati. Hanya orang mati yang berhajat kepada orang hidup. Karena orang mati sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa kiriman-kiriman saja. Dia mati apa lah? Dia hidup di kuburan, tapi dia tidak bisa ke dunia.
Makanya jangan berhajat kepada orang mati, datang pula ke kuburan minta jodoh, minta ini, minta itu ya. Mereka nggak bisa apa-apa. Ya. Sekalipun jasad mereka masih belum dikuburkan pun, ngomong pun tak bisa, namanya nggak ada ruhnya. Seminggu saja udah rusak tuh jasadnya. Coba mau diminta seperti itu. Ya, tapi pertanyaannya, apakah kemudian kalau kita datang ke kuburan orang tua yang di kuburan, tahu kita sudah ada orang yang di atas? Wallahu alam. Ya. Kan ini perkara gaib, harus ada dalil yang mengatakan seperti itu. Tetapi yang saya ketahui tentang apakah orang mati mendengar kondisi yang di dunia, itu disebutkan saat ke penguburan saja. Saat penguburan itu orang mati itu yang ada di keranda, ketika di arah ke kuburan dia akan berteriak-teriak, ila aina tadhhab, kemana kau pergi, kemana kau pergi. Tapi dia ngomong begitu ya nggak dengar, karena alamnya berbeda. Ya, kalau dia orang yang beriman, dia akan mengatakan segerakan, segerakan, jangan lambat-lambat, segerakan. Ya. Tapi kalau orang fasik, orang jahat, dia mengatakan mau kemana kau pergi, mau kemana pergi, saya mau balik lagi. Ya, tetap aja dia mau ke kuburan. Ya. Nah, itu ngomong dia. Kemudian ketika dia masuk dalam kuburan, dia sempat mendengar suara terompah. Orang yang ngantar, ya masih dengar. Kemudian sampai orang itu menjauh, les habis, sudah tidak ada lagi. Habis itu tidak ada cerita riwayat apakah setiap kita berkunjung dia dengar, wallahu alam. Tapi kalau manfaatnya kalau kita berdoa di kuburan, ya manfaat. Maksudnya mendoakan kebaikan, ampunan, mudah-mudahan amal solehnya diterima, istighfarnya diterima dan begitu seterusnya, ya manfaat. Soal dia mendengar atau tidak, wallahu alam. Ini perkara gaib ya. Harus ada dalilnya. Ya. Baik. Ketika seseorang wanita sedang mengandung amalan, apakah harus dilakukan baca surat apa yang dianjurkan syukran? Ada keyakinan di masyarakat kalau anaknya ingin ganteng baca surah Yusuf. Masalahnya sudah diamalkan, pas keluar tak macam Yusuf. Ada ya, cemana pula tuh, berarti nggak manjur lah terus surat Yusufnya. Terbaca pula surat Fir'aun. Jadi gitu ya. Jadi nggak begitu ya. Jadi nggak ada bacaan-bacaan tertentu ketika orang hamil, tapi dianjurkan baca Quran. Karena begini ya, kalau ruh sudah ditiupkan, ibunya suka baca Quran, ya, anak itu terpengaruh dalam kandungan. Makanya itu ada teori para ulama ketika mereka mentarbiyah bagaimana anak-anaknya kecil-kecil sudah hafal Quran itu dimulai ketika di kandungan. Ya. Jadi secara tidak langsung ibunya sudah mengajarkan Quran dengan banyak membaca Quran sehingga terpengaruh yang di kandungannya. Sehingga ketika dia terlahir, dia akan dimudahkan menghafal Quran. Tapi kalau anaknya ketika di kandungan, ibunya dangdutan, ibunya ini, susah tuh hafal Quran itu. Ya hafal nyanyian aja nanti habis lahir tuh. Ya. Jadi banyak-banyak Al-Quran, baca aja Al-Quran terus. Mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Imran, An-Nisa, semua Quran dibaca, hatam balik lagi gitu ya. Wallahu a'lam. Ustaz, jika ketika kita mendapatkan musibah dan berdoa mengeluh hanya kepada Allah, mengeluh pada Allah, apakah masih dapat dikatakan bersabar? Jazakallah. Ya sabarlah, memang mengeluh harus kepada Allah. Kepada siapa mengeluh? Tetapi mengeluh kepada Allah itu artinya jangan jadikan Allah objek celaan dan Allah kita salahkan. Ya Allah, kenapa si aku saja, kenapa orang enggak? Nah itu enggak boleh. Betul dia ngeluh sama Allah. Ya Allah, saya sakit terus, kenapa orang itu sehat terus? Saya juga pengen lah kayak dia katanya. Si aku aja usahanya gulung tikar, yang lain kok enak kali. Itu tak boleh. Itu bukan ngeluh, tasahud namanya. Tasahud itu dia meluapkan kemurkaan kepada Allah, itu namanya nggak boleh. Ya. Kalau ngeluhnya maksudnya mengeluh itu seperti yang dilakukan Nabi. Contoh, Nabi dilempari oleh orang-orang Taif. Lari Nabi 1 mil dengan Zaid sampai berdarah-darah Nabi itu. Ketika sudah ada tempat istirahat, Rasul berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi SAW, innama ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni, terus sampai kepada illam takun alayya sakhatun fala ubali, kata Rasul. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku hanya mengadukan kelemahan kekuatanku, mereka lebih kuat. Aku hanya mengadukan
kekurangan pengalamanku dalam berdoa sehingga mereka tidak menerima. Ya Allah, aku hanya mengadu. Kepada siapa lagi aku mengadu? Hanya kepadamu Rabbku. Engkau Rabbnya orang-orang yang lemah, dan Engkau juga Rabbku. Kemana lagi ku sandarkan? Sampai kepada Rasul mengatakan, tetapi walaupun mereka melempari aku dan macam-macam, selama ini bukan bentuk murkamu kepadaku, aku gak peduli. Ini kalimat yang terakhir yang membuat supaya kita tenang. Kalau ujian yang Allah ujikan kepada kita bukan dalam bentuk azab, tapi dalam bentuk sayang, ingin menghapuskan dosa, mengangkat derajat, aku gak peduli. Mau miskin, miskin. Mau dilempari, dilempari. Mau diejek, diejek. Mau dibuli, dibuli, terserah. Asal ini bukan bentuk azab. Kalau bentuk azab bahaya, berarti kita kafir. Ya. Tapi kalau ini bentuknya hanya untuk kasih sayang Allah kepada kita, sengaja Allah uji supaya dosa kita lama-lama hilang, gitu ya. Semoga Allah uji supaya kita diangkat. Nggak apa-apa ujian itu. Itu sedang kita kan begitu. Harusnya itulah ngadunya seperti itu kepada Allah. Tapi kalau yang pertama bukan ngadu, itu menjadikan ujian Allah sebagai azab Allah namanya. Nggak boleh. La taj'alu fitnatallahi ka'adzabillah, kata Al-Quran. Jangan kalian jadikan fitnah Allah itu sebagai azab. Ujian sebagai azab nggak boleh. Ya, tapi jadikanlah ujian itu sebagai pengangkat derajat dan penghapus dosa. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup, ini sudah 11.